7 lapis bumi, 7 putaran tawaf, 7 ayat dalam Al-Fatihah. Contoh, banyak lagi. Ini contoh aja nih, yang kita ingat ya. Kan kita ingat ya, 7 langit betul, 7 lapis bumi betul, 7 putaran tawaf begitu, 7 ayat dalam Al-Fatihah, ingat kan? Nah, yang lain-lain yang rumit-rumit nggak saya sampaikan. Tapi banyak mengandung makna angka 7. Dan ternyata nama-nama kita itu ketika dikelompokkan, loh, 7 kelompok. Kaget saya juga, loh. Tema kali ini tema yang unik, tema yang baru terungkap kemudian, tapi perlu diketahui oleh rekan-rekan yang dimanapun berada ya. Hampir semua, seingat saya semua malah, seluruh pengetahuan kita tentang kita yang sejalan dengan hadis Atsar, mimpi Muhammad Qasim dan mimpi teman-teman, kadang-kadang mayoritas baru tahu kemudian, baru sadar kemudian. Sama sekali seingat saya ya, makanya seingat saya itu barangkali ada yang salah, ada yang seingat saya tidak ada satupun langkah kita Majelis Gajah yang dicocok-cocokkan dengan berita yang kita terima. Tidak pernah. Seingat saya, saya ke Pakistan berangkat ya karena naluri saja bahwa kita harus tabayun. Pertama kali sebulan, bayangkan, saya tutup dulu usaha semua dan berangkat sebulan di sana. Naluri saja, tidak pernah mencocok-cocokkan dengan hadis, dengan naluri bahwa harus tabayun begitu. Tidak bisa hanya sekedar via telepon atau apa, tidak sempurna. Sebab saya punya niat, kalau saya yakin, tambah yakin ya, sudah yakin sebetulnya. Dengan menutup usaha kan sudah yakin, tapi tambah yakin, tidak sampai keliru, saya harus tabayun untuk nanti bisa menyampaikan ke umat begitu. Itu semua naluri. Kemudian akhirnya terungkaplah kemudian bahwa insya Allah langkah Gajah sejalan dengan hadis-hadis yang ada, bahkan sejalan dengan Atsar, sejalan dengan mimpi Muhammad Qasim sendiri. Itu semua tidak pernah, seingat saya sekali lagi, saya sebagai pendiri, saya sebagai ketuanya tahu persis awal langkah sampai hari ini. Sehingga saya tidak pernah saya mencoba melangkah mencocok-cocokkan dengan yang namanya hadis dan sebagainya. Kalaupun berjalan di dalam Al-Quran dan hadis ya, tapi bukan karena mencocokkan dengan apa yang kita lakukan, tapi memang seingat saya Al-Quran harus begini ya, lakukan. Seingat saya hadis harus begini, lakukan. Itu saja. Nah, jadi semua terungkap, ternyata Masya Allah setahun, 2 tahun kemudian baru sadar bahwa ternyata Alhamdulillah hampir semua, seingat saya, supaya kita tidak dianggap sombong, tidak mengklaim semua, tapi seingat saya hampir semua jalan kita Alhamdulillah terungkap kemudian sejalan dengan Al-Quran, hadis, Atsar, Mubasyirat, dan lain sebagainya. Dan fakta juga yang ada. Nah itu saya kira sebagai pengantar ya. Termasuk ternyata dari belasan yang sejalan itu, entah mengapa saya jadi teringat kepada sebuah Atsar, beberapa Atsar ya. Saya punya keyakinan bahwa kita dikumpulkan di sini itu bukan karena faktor kebetulan.
Saya yakin ada makna di balik itu, sama dengan makna Quran. Al-Quran kan kenapa disebut mukjizat yang luar biasa dibandingkan dengan mukjizat lainnya, sampai kiamat mukjizat Al-Quran berlaku terus, karena ternyata dari seluruh ilmu ada di dalam Al-Quran, ya, tentang alam, tentang apa, kan mukjizat juga mengungkap kemudian ternyata. Bahkan penempatan ayat pun baru terbuka oleh para ilmuwan saat ini. Ternyata kadang-kadang kita bertanya, ya, kok dalam surah Al-Quran tiba-tiba bicara gini, lompat bicara yang lain, atau apa? Ternyata itu, Masya Allah, banyak buku-buku yang sudah dicetak hari ini, penempatan kenapa surah Al-Quran itu di sini, di situ, dan sebagainya. Ternyata memiliki makna luar biasa, ya, simbol-simbol makna yang akhirnya hanya untuk satu tujuan, agar kita yakin bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, bahkan Allah yang melihara langsung. Bahkan penempatan ayat suratnya pun memiliki simbol-simbol. Nah, itu saya kira supaya tambah keimanan kita, ya. Mengenai nama ini, kembali saya berpikir pasti ada sesuatu. Tidak mungkin kita ini diperjumpakan di sini satu sama lain tidak pernah mengenal. Lalu kenapa saya selalu berprasangka baik saja? Siapapun yang kesini welcome. Tidak pernah bahkan satu orang pun saya tanya KTP-nya. Tidak pernah saya bertanya, antum dari mana latar belakangnya, siapa nama bapak ibunya, dan sebagainya. Tidak pernah. Kalau saya mau jelas, alhamdulillah silakan. Bahkan Mas Tarno dan keluarga kesini pun tiba-tiba kesini aja gitu. Saya kesini. Jadi semuanya silahkan. Saya punya keyakinan bahwa sejak awal memang orang yang kesini dan akan berjuang di sini adalah pilihan Allah. Sampai di situ saja. Kalaupun nanti ada yang bermasalah, itu bagian dari yang harus saya terima, bagian dari pembelajaran. Ingat, jangan kita mau minta hidup ini mulus, salah itu. Ya Allah, hidup saya gimana, enak terus ya Allah. Hidup saya indah terus ya Allah. Gak mau, justru itu menjebak kita, ya. Hidup itu harus banyak dinamikanya untuk pengalaman bagi kita dan pahala menanti. Orang kesini datang bermasalah, pahala loh. Diberi kesempatan, tapi juga bermasalah, pahala bagi kita. Dan apa selain pahala? Pembelajaran, ujian. Sama dengan kaidah Islam dalam sebuah riwayat hadis, menikah bagi seorang wanita itu sama dengan mengisi setengahnya keimanan dan keislaman. Kenapa? Karena dengan menikah ada pahala, mengurus suami ada ujian. Ujian kan juga pahala kalau kita lolos, ya. Begitu saya kira. Baik. Nah, nama-nama ini setelah saya analisa mengejutkan. Ternyata betul dugaan saya sebelumnya. Allah mempertemukan kita saat ini, yang hari ini total sisa 106 jiwa, yang insya Allah dalam minggu depan tambah lagi, ya, dari Bengkulu, dari mana, kemudian dalam akhir bulan, awal bulan depan ada lagi dari Palembang dan sebagainya. Tapi sementara inilah yang ada di tanah Ucula, ya. Baik, kita mulai, ya. Saya menggunakan penelitian ini 3 pendekatan. Kebetulan saya dulu pernah ikut, ya, tim penelitian lah, ya, sedikit memahami, ya. Apalagi
pendidikan saya kan S2, sedikit memahamilah penelitian. Jadi pertama analisa linguistik, nama, makna kata Arab dan lokal, saya gabungkan ya. Karena ada nama-nama yang Islami, ada nama-nama yang lokal. Yang uniknya, saya dan Ustaz Abu Kasa itu nama lokal. Kiki Chandra Purnama, demikian juga dengan nama asli Ustaz Abu. Mau tahu nama aslinya? Kita buka saja di sini. Ya. Nama lokal. Atam. Kang Atam. Tatang, Kang Atam. Tatang, Kang Tatang. Atang. Tatang penulis komik. Lokal loh. Produk lokal asli. Saya juga Diki lokal. Baik. Tapi lokal pun punya makna. Semua punya makna. Oke, yang kedua, analisa simbolik Islam. Koreksi dengan dalil Quran dan hadis. Oh, tidak main-main. Jadi kita di Majelis Gajah selalu setiap kajian pasti penuh dengan dalil Quran dan hadis. Oke, wajib ini hukumnya. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri, pelenceng di Quran dan hadis. Itu analisa kedua mengenai pendekatan analisa simbolik Islami ya. Yang ketiga, pendekatannya melalui analisis kolektif. Melihat pola makna dan keseluruhan nama. Jadi tidak satu-satu comot-comot ya, tapi juga menjadi satu terintegrasi. Nah, itu dia. Berarti kuat. Ya. Oke. Dengan 3 analisa ini yang insya Allah kalau bahasa ilmiah sudah masuk kepada tulisan ilmiah lah. Kalau sudah pendekatan ini berarti termasuk pendapat ilmiah, bisa diuji ya, kira-kira begitulah. Hasil analisanya adalah ini hasilnya. Dari 106 nama muncul 7 kelompok makna utama dan semuanya kok genap, tidak ada yang tertinggal. Mau nama internasional, nama doa Arab, nama lokal pun punya makna. Ternyata nama 106 nama orang-orang yang di Bukit Lebah membentuk pola 7 sab Guroba. Nah ini yang akan kita bahas pagi ini ya. Ini perlu 7 hari nih kajiannya karena saya pilihkan berbagai dari sudut pandang ya. Jadi 106 nama di sini itu ternyata tanpa disadari oleh kita membentuk pola 7 sab Guroba. Masya Allah ya. Yang kedua, hasilnya dari analisis 3 tadi, ternyata komposisi 106 nama di Bukit Lebah ini mendekati struktur komunitas Ashabul Kahfi modern. Nah itu dia. Jadi yang sekarang ini real ya, nama real dari mulai nama pendek, nama panjangnya kita tafsirkan ternyata membentuk struktur komunitas Ashabul Kahfi modern. Begitu. Hasil ketiga apa nih? Ternyata nama-nama yang di sini itu mengandung pola hijrah sosial yang mirip komunitas Madinah awal. Masya Allah ya. Teman-teman mau ngasih hadiah apa nih? Terungkap begini. Saya jadi di peramal nama. Orang yang benci pasti mengatakan, wah itu cocok logi ya, terserah lah. Pokoknya kalau cocok logi itu dicocokkan, tidak ini dianalisa karena kita ini tidak pernah cocok logi. Makanya saya tegaskan di awal, seluruh langkah kita, loh, kok sesuai dengan hadis ini, loh, kok sesuai dengan asal, itu tidak pernah cocok logi. Bahkan apa? Karena baru tahu kemudian. Gitu loh ya. Tuh lihat. Nanti ini kajian yang ketiga nih.
ternyata Masya Allah mirip dengan komunitas Madinah awal dulu ya, ketika Nabi hijrah ya. Dan ternyata membentuk peta peran 12 pilar komunitas akhir zaman. Luar biasa ya. Kemudian juga nama-nama yang ada di sini itu ternyata membentuk pola sab awal 313. Oh, tidak tanggung-tanggung nih, dipolong semua. Nggak disisakan buat orang lain. Alhamdulillah ya, luar biasa. Teman-teman akan kaget ya, lihat aja nanti ya. Yang keenam adalah rumus. Nama-nama ini ternyata adalah pola agar bisa bertahan dan berkembang menjadi pusat peradaban rohani. Gitu ya. Membentuk pola. Yang ketujuh, nah ini ternyata arti Bukit Lebah itu memiliki makna luar biasa ya, yang sudah pernah kita singgung-singgung. Dan ternyata isinya persis seperti lebah. Jadi kita ini lebah sebetulnya. Jadi nama-nama itu menyangkut ternyata, Masya Allah ya. Baik nama-nama Arab maupun lokal, ternyata karena lebah pun ada lebah impor, ada lokal. Lebah ada lokal. Ya, kita sabar Ustaz, kita lokalan lah. Ini hidungnya mancung semua nih orang Arab ini, kita lokal nih. Dua-duanya ambil kok lokal gitu ya. Nah itu. Baik, kita akan mulai satu-satu. Tapi sehari satu ya, satu tema ini karena tidak cukup luas ya. Saya loncat dulu ke tema to the point, sebab kalau di ore ini arti nama saya, arti nama semua, wah bisa 2 jam ya. Ini coba persis ya, ini arti nama saya nih, ini contoh aja nih. Nih persis. Saya juga kadang-kadang, saya baru tahu, baru sadar ternyata arti nama saya itu ini. Pemimpin yang mengingat Allah dan menjadi cahaya penuh bagi lingkungan. Kalau faktanya begitu, betul kan? Nggak dibikin-bikin, itu kira-kira begitu. Jadi sekali lagi kalau ada yang psikologi ya silahkan juga. Ini kan bebas-bebas saja berpendapat. Nama Ustaz Abu Kasasi juga sama semuanya. Saling mengunci ya, saling melengkapi. Cocok dengan tugas masing-masing juga. Luar biasa ya. Baik. Analisa dilakukan melalui pendekatan linguistik tadi ya, sudah disampaikan. Kemudian hasil analisa menunjukkan bahwa nama-nama tersebut dapat dipetakan ke dalam 7 fungsi sosial spiritual yang menyerupai struktur alami komunitas beriman, tauhid, kepemimpinan, ilmu, penjaga sab, keluarga, generasi penerus, dan rahmat sosial. Nah, nama-nama itu ternyata mengandung isyarat itu ya. Peta ini menunjukkan keserasian simbolik antara nama-nama penghuni dan tujuan hidup uzlah. Ya. Baik, pertama, konsep sab dalam tradisional Islam, tradisi Islam. Di dalam Islam, istilah sab berarti barisan yang teratur dan disiplin. Ini ada dalam surat As-Sab ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang atau berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan mereka seperti bangunan yang kokoh. Nah, ternyata nama-nama kita itu kalau kita analisa ternyata saling melengkapi, ibarat bangunan yang kokoh.
ada yang jadi semennya, ada yang jadi pasirnya, ada yang jadi gentengnya, semua ternyata itu bukan makna. Jadi artinya simbolik masuk, makna sesungguhnya juga masuk. Ya. Di dalam komunitas spiritual, SAP tidak selalu berarti barisan militer. Ya, tidak harus selalu bicara perang, SAP, ya. Tetapi juga dapat berarti struktur peran dalam masyarakat beriman. Makanya ada di dalam surat Asaf ini, ya, ayat 4. Yang kedua, mari kita lihat dari makna simbolik angka 7. Ya, kenapa selalu angka 7 ini? Kita lihat. Angka 7 itu memiliki makna luar biasa loh. Ya. Dalam banyak aspek Islam. 7 langit, 7 lapis bumi, 7 putaran tawaf, 7 ayat dalam Al-Fatihah. Contoh. Banyak lagi. Ini contoh aja nih. Yang kita ingat, ya. Kan kita ingat ya, 7 langit betul, 7 lapis bumi betul, 7 putaran tawaf begitu, 7 ayat dalam Al-Fatihah, ingat kan? Nah, yang lain-lain yang rumit-rumit nggak saya sampaikan. Tapi banyak mengandung makna angka 7. Dan ternyata nama-nama kita itu ketika dikelompokkan, loh, 7 kelompok. Kaget saya juga, loh. Biasa ya. Oke, dalam tradisi tasawuf dan kajian spiritual, angka 7 sering digunakan untuk menggambarkan lapisan perjalanan dan atau struktur komunitas. Alhamdulillah, serahsia. Karena itu analisis ini mencoba melihat apakah komunitas Bukit Lebah secara simbolik memiliki 7 lapisan peran. Baik, kita contohkan. Contohnya, ini dari pendekatan pertama, saat pertama, kita ini ternyata Allah bentuk beberapa orang untuk memberikan simbol ya. Kita ini penjaga tauhid, kita ini pelaku tauhid murni, kita ini memperjuangkan tauhid murni, kita ini mendakwahkan tauhid murni. Siapa nama-nama yang masuk ke dalam SAP pertama ini? Lihat, nih ada nama-nama ini. Ini ada yang nama panjang, ada yang nama pendek ya. Teman-teman kan nggak apa-apa kan? Nggak hafal, kita tahunya pendek saja kan? Nah ini di sini ada nama Abdullah, nama Abdurrahman, nama Habibullah, nama Nasir, nama Abdul Aziz dan lainnya. Bingung kan siapa? Karena memang kita tidak pernah tahu. Yang pegang Mas Dedi nih, karena kartu keluarganya di Mas Dedi semua. Ternyata ini mengandung makna luar biasa sebagai penjaga, simbol penjaga tauhid kita di sini ya. Makna simbolis, lapisan ini berfungsi sebagai poros spiritual komunitas. Mereka mengingatkan bahwa mereka mengingatkan kepada kita nama-nama ini bahwa tujuan utama kehidupan Ujalah adalah memperkuat tauhid. Itu maknanya. Saat kedua, kepemimpinan dan keberanian. Jadi 7 saf perjuangan Islam itu selalu menempel dimanapun Islam berjaya ya. Nama-nama identik dengan tokoh kepemimpinan Islam. Oh, lihat tuh. Masya Allah, banyak sekali ya. Umar, Al-Faruq, Zulkarnain, Salahuddin, Daud, Ruslan, Mirawan, Permadi dan lainnya. Itu nama-nama simbol kepemimpinan Islam. Siapa? Iya. Permadi, silakan tafsirkan kaidah Islam. Itu simbol kepemimpinan dan tokoh. Ya. Kan tokoh juga banyak, ada tokoh yang terkenal, ada yang tidak dikenal, tapi termasuk tokoh ya. Baik. Mana simboliknya? Lapisan ini mewakili kepemimpinan perlindungan komunitas. Jadi nama-nama itu perlindungan komunitas ya.
Berikutnya, sab ketiga, penjaga ilmu ternyata. Jadi kelompok kita tuh ada penjaga ilmu, simbol-simbolnya. Nama yang mengandung makna hikmah dan pemahaman. Nah ini dia. Tuh. Nah, mana ada? Asinatul Hikmah, Fahmi, Arif, Ahmad, Khairul Huda, Fauzifah, dan lainnya. Hah? Oh iya. Oke, ini kita jadi gini, tidak utuh nama panggilannya karena kalau analisa nama boleh yang kedua atau urutan ketiganya. Ini nama-nama penjaga ilmu, simbol. Kelompok ini berfungsi sebagai penjaga arah ilmu dan pemahaman agama. Ingat, nama itu apa? Doa. Walaupun sekarang ini contoh nama tadi lambang kepemimpinan, prakteknya belum tentu dia bisa memimpin. Ya. Tapi Allah sudah utus orang ini sebagai salah satu doa yang jadi kita ini datang pun udah doa itu, dan termasuk setiap pagi kita selalu berdoa ya ketika sehabis tahajud. Oke, kelompok ini berfungsi sebagai penjaga arah ilmu dan pemahaman agama. Dalam sejarah Islam, kelompok sering menjadi guru, penafsir, dan ulama. Ya. Jadi, nama-nama ini adalah mewakili penjaga itu. Yang keempat, sab keempat, penjaga atau sab, pembela komunitas. Ah, ini dia. Ya. Pokoknya kayak lebah, berani mati. Pokoknya ada yang ganggu di sini. Awas, hadapi gua dulu. Gua berani hidup. Berani hidup. Siap lari ya. Ya daripada mati konyol lari aja. Siap hidup. Nama yang ini, nama identik dengan sahabat dan pejuang. Lihat. Tuh, ada Zubair, ada Usama, ada Ukasha, ada Saiful. Wah, Saiful tuh apa? Pedang Allah. Tuh, apa? Pedang. Pedang Allah. Waduh, luar biasa. Penjaga. Jadi ini cocok buat keamanan semua. Jadi kalau ada temennya yang lain jadi petinggi nanti, ini penjaganya ya. Baik, kita teruskan. Lapisan ini melambangkan keteguhan dan keberanian menjaga komunitas dari ancaman tuh. Jadi perubahan nanti ketika ditafsirkan apa itu lebah dan gajah, wah semakin seru lagi insya Allah ya. Makanya kenapa nama kita gajah gitu, sesuai dengan yang sekarang kita sedang perjuangkan ya di Palestina dan sebagainya. Jadi kelompok ini ibarat lebah adalah lebah penjaga. Ketika ada yang mengganggu, dia nyengat, lalu apa? Ketinggalan itunya apa? Sengatannya itu tertinggal di sini. Makanya suka cabut sama kita kan? Itu langsung mati. Setelah itu dia siap seperti berkorban ya demi komunitasnya. Yang kelima, sab kelima, penjaga keluarga. Nah ini biasanya ibu ya. Nama perempuan, nah solehah, semua solehah dia. Ada Fatimah, ada Aisyah, ada Afifah, Sofifah, Siti Nur, banyak bagus-bagus semua ya. Namanya tadi bagus-bagus semua, kecuali Diki, Chandra, dan Tatang. Ya, kita sabar aja.
Ikhlas. Tapi bagus itu juga doa ya. Makna simbolik, perempuan dalam komunitas beriman sering menjadi penjaga iman keluarga. Karena pergerakan tetap harus ada jaga keluarga. Untuk apa coba jaga keluarga? Generasi benar terus. Kita ini semua, terutama saya, pas perang nanti gazuain, siapa tahu sudah sudah begitu, sudah pegang terus. Tidak begitu. Jadi harus ada generasi berikutnya ya. Jadi penting berat ini ya, ibu-ibu ini. Sab keenam, generasi masa depan, coba lihat. Nama-nama yang bermakna pertumbuhan dan cahaya. Ada Zidan, Zaid, Najwa, Nur, Alia, Zian, Zain, dan sebagainya. Jadi, Masya Allah, ini makna. Ini kita belum mentafsirkan maknanya. Nanti ya, itu mungkin belakang aja lah. Atau barangkali nanti dibagi ya. Nanti dikaitkan dengan berubah, dikaitkan dengan macam-macam. Bukan hanya nama lepas begitu saja. Kemudian makna simboliknya adalah lapisan ini menggambarkan generasi yang akan melanjutkan nilai komunitas. Maka kemarin saya sampaikan ke Ustaz Abu Qasa, Ustaz, mari kita menyadari kita di sini ada 5 lapis generasi penerus ya. Lapisan mungkin saya yang pertama, termasuk dari Tasik itu kamu siapa nih? Kang Lili, kita generasi tua Kang Lili. Ya sadar aja lah kita ini. Generasi kedua, Ustaz Abu Qasa, Ustaz Pandi, gitu itulah ya. Setengah tua berarti. Setengah tua. Ya, sudah setengah sadar ya. Lalu generasi berikutnya Alit, Patur. Itu generasi kedua ya. Ketiga. Generasi keempat nih Abid dan yang lainnya. Generasi kelima Jayan, dan generasi keenam yang mau oe-oe atau sudah baru lahir. Itu generasi lain sudah. Makanya ketika saya ditanya, ada yang menjelah ke sini, Kang, saya lagi hamil, gimana nanti ya di sana biaya melahirkan? Jangan dipikirkan. Dah, Allah yang nanggung kita semua. Begitu kan ya? Iya. Terus gimana ininya itunya? Saya bilang jangan dipikirkan. Kesini bawa niat yang kuat. Dah. Gitu ya. Banyak yang bertanya gitu. Kan kita perlu makan, kan perlu apa, perlu sabun. Udah, pokoknya Allah yang siapkan semua. Begitu. Baik, lapisan yang menggambarkan rahasia. Terus, 107. Rahmat sosial. Ini dia. Ini orang-orang yang murah hati biasanya, yang siap. Nah ini dia nih, ada nama Latif, Rahman, Endah, Lestari, Mutia, dan lain-lainnya. Ini orang-orang yang mewakili kelembutan kue. Mewakili ya, isyarat ya. Tapi belum tentu juga orang yang lembut. Tapi intinya, jangan lihat orangnya. Ya, lihat simbol nama-nama yang ada. Ya. Jelas ya? Baik. Makna simboliknya adalah lapisan ini menunjukkan bahwa komunitas Ujlah tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi juga menjadi sumber rahmat bagi masyarakat sekitar. Sudah terjadi belum? Sudah. Ya kan terjadi ini juga. Makanya teman-teman, ini contoh lah kemarin ya, kita kan diundang untuk taraweh, apa namanya? Keliling. Karena ada Pak Karis, ada pejabat-pejabat desa Nagrak sini ya, dan ada perwakilan dari camat. Nah kita ikut. Alhamdulillah teman-teman sekalian, nama kita disebut-sebut berkali-kali, nama saya disebut berkali-kali. Bahkan ketika bubar kita dihormati baik. Kenapa? Karena semua sudah merasakan nilai-nilai dari kebaikan kita ya. Nah itu sudah terjadi semua, dan teman-teman yang di atas pun terjadi semua lah. Kalau teman-teman lihat, terjadi semua. Benar berarti
Artinya ini bukan hanya sekedar simbolik, tapi memiliki makna lebih jauh. Inilah fakta sesungguhnya yang ada di Bukit Lebak dengan mewakili simbol-simbol tadi ya. Baik, kita lihat peta 7 sub komunitas itu ya. Jika semua lapisan dihubungkan tadi, struktur simboliknya apa? Kita lihat. Sub 1, tauhid kita, pegang nomor 1. Sub kedua, kepemimpinan. Nah, ini sedang diciptakan kepemimpinan yang lahir dari sini. Itu artinya. Atau memang coba kita cocok logika? Enggak. Memang dari dulu saya udah bicara berkali, kita harus pengkaderan. Yang ketiga, ilmu. Sudah terjadi. Rekan sekalian, nih ada yang menarik. Hampir semua ya, orang-orang yang ketemu saya atau ngechat saya kaget ketika beliau punya pondok. Maaf, ini dengan siapa? Saya ini gitu. Nama Islami lah kelihatan ya. Mohon maaf, sehari-hari apa kita? Saya alhamdulillah mendirikan pondok. Kaget saya. Saya sudah tahu nih, kalau nanya pondok itu biasanya kan selalu ditempel. Sudah berapa di sana yang pondok? Angkanya besar bro. Berarti ini pondok besar. Boleh dimasukin ke grup? Boleh. Tapi ini mohon maaf, aturannya tidak bisa langsung ke Helper ya. Ke grup wilayah dulu. Makanya ada beberapa kiai yang tidak menunjukkan diri. Bahkan beberapa tokoh ya yang saya masukin. Makanya saya suruh masukin ini grup wilayah. Sebenarnya banyak tokoh itu. Saya bertanya, mohon maaf, kiai mohon maaf. Akhirnya saya panggil kiai atau panggil syekh atau siapa ya. Mohon maaf, tahu dari mana Majelis Gajah? Ya saya tidak sengaja nonton YouTube-nya. Nonton TikTok-nya, tidak sengaja. Lalu saya perhatiin apa yang disampaikan Kang Diki. Pertama kali sih, ini orang sok tahu gitu ya. Tapi jadi penasaran, yang disampaikannya sesuatu yang baru gitu, bagi mereka. Uniknya, kok ini nggak pernah nyabit-nyabit atau tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arabnya gitu ya, atau apalah. Mereka sekalian, saya bertanya, kenapa kiai percaya sama saya? Kiai kan ilmunya tinggi, bisa baca kitab kuning, kitab gundul bahkan ya. Inilah rahasia Allah. Ternyata jawabannya hampir sama, termasuk kiai yang pernah saya datangi juga ya. Ternyata apa yang disampaikan Majelis Gajah, walaupun oleh orang yang bukan berpendidikan agama, berlatar belakang bidang agama, tapi ayat apa yang disampaikannya benar. Artinya ada ilmu di situ. Bahkan beberapa mengakui, saya kaget dengan pernyataan Kang Diki. Loh, kok bahwa benar? Tapi dia nyebut-nyebut dalil. Loh, dia akhirnya cari tahu, benar nggak di kitabnya? Ternyata ada. Nah, itulah yang membuat mereka kaget. Jadi, teman sekalian, artinya itu satu contoh. Yang kedua contoh, di sini dari mulai kajian apapun selalu ilmu yang disampaikan, bukan atas nama pribadi atau hawa nafsu. Ustaz Abu Kasar, dalil yang disampaikan. Ustaz tadi dalil, Ustaz Widodo menyampaikannya dalil semua. Bahkan yang generasi muda, Mas Ali sudah diberi kesempatan untuk tampil, juga dalil. Jadi di sini penurunan ilmu, betul, berarti sudah terjadi ini. Ya, tadi tauhid kita memang itu yang kita kedepankan. Kepemimpinannya kita sudah praktek melahirkan kepemimpinan di sini ya. Ilmu ya, betul. Kita bohong kalau mengatakan kok udah ada Quran, hadis selalu ngapain bawa mimpi. Nah itu berarti orang yang tidak berilmu. Kebab orang berilmu pasti mengakui semua.
Quran ya, hadis juga, mubasir juga ya. Lalu 4 sebagai penjaga saf. Ini sudah kita buktikan. Kita kerjasama dari dulu, ada ronda, ya. Kita buktikan kalau ada apa-apa kita peduli dan semuanya. Ya, saling menjaga, saling menguatkan. Bahkan saya dari dulu sudah kampanye kepada teman-teman. Kita satu rumah. Saung itu tempat tidur kita bagi kita. Satu rumah kita. Satu wilayah itu rumah kita. Kenapa? Karena setiap hari kita ketemu sampai 10 kali, kadang-kadang 20 kali. Kadang-kadang bosan. Ketemu terus. Artinya satu rumah kan? Kalau satu rumah kita kan ketemu berkali-kali, betul tidak? Satu rumah sama ibu bapak sama adik itu sehari bisa 10 kali berpapasan. Satu rumah kita ini. Saya dengan Mas Dali aja sehari bisa 30 kali. Keluar Mas Dali lagi, keluar Mas Dali lagi. Karena bosan. Artinya satu rumah kita. Saung itu kamar untuk nginap saja tempat tidur ya. Kita juga kan satu rumah kamarnya beda-beda. Saya dengan ibu beda, dengan adik beda kamarnya. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita sudah terjadinya saling. Yang berikutnya keluarga tuh, udah disampaikan tadi. Kita ini satu keluarga besar, sudah terbukti. Coba bayangkan masak rame-rame, ya, gajian. Untuk kita lalu nanam singkong, nanam ini kita makan, kan sudah real keluarga, family yang real. Inilah keluarga yang sesungguhnya. Belum tentu walaupun kita gennya darah dagingnya kita punya kakak adik, belum tentu keluarga seperti yang Nabi harapkan. Nabi seperti bahkan tidak sedikit justru keluarga itu saling cakar, ya, saling memojokkan. Itu gen kalau keluarga darah. Tapi di sini alhamdulillah kita sudah mempraktekkan, ya. Semua ya Masudin beres-beres musola, bersihin semua lingkungan. Tidak ada ingin dilihat orang lain, tidak ada ingin digaji, dikasih honor. Demikian juga yang lain ya. Ngurus masian, ngurus domba dengan kesadaran penuh. Semua. Jadi keluarga besar kita ini. The real. Inilah sesungguhnya keluarga yang Rasulullah maksudkan ya. Lalu betul kita sudah mencetak generasi penerus. Maka ketika saya ditanya, Kang, pernah ada yang nanya, ada beberapa, Kang, gimana akan menganalisanya, memprediksinya, lalu bagaimana solusinya? Di sana kan keluarga semua. Gimana kalau melahirkan terus? Sana banyak anak di sana. Bagaimana, dari mana sebagainya? Sedangkan di sana kan tidak mencari uang. Sekali lahir berapa dan sebagainya. Saya katakan begini. Pertama, saya pun jika Allah beri sampai 50 anak, saya senang. Dan saya tidak pernah mencegah atau melarang untuk kita semua punya putra. Walaupun ada pesan, kalau bisa sementara ini dalam beberapa waktu ke depan, ya tahan dulu ya. Kecuali yang memang sudah Allah takdirkan. Karena kelahiran seseorang, kematian seseorang itu Allah yang memutuskan ya. Hak prerogatif Allah. Jadi tidak bisa disegah. Maka di sini sudah lahir. Jangan lupa di sini sudah ada 3 orang, 4 orang bahkan yang lahir murni dari sini. Ya, orang sini asli. Kalau kita pendatang nih, ada bayi di sini 4 yang lahir ya, penduduk asli di sini. Nah itu, jadi kita ini generasi penerus dan terbukti kita memang sedang mencetak generasi penerus. Bayangkan kita belajar difokuskan untuk bagaimana kita bisa berdakwah, bahkan tidak tanggung-tanggung. Generasi muda kita ingin dididik untuk siap berhadapan menghadapi fitnah Dajjal ya.
Yang ketujuh, rahmat sosial tadi ya. Strukturnya sangat mirip dengan struktur masyarakat Islam yang sehat. Tuh, masyarakat Islam yang sehat. Mana simbolik Bukit Lebah? Kita sama-sama tahu ya. Al-Quran menyebut lebah dalam surat An-Nahl. Lebah memiliki sifat hidup dalam komunitas tuh. Persis kita disiplin, persis kita menghasilkan madu. Ya, alhamdulillah kita menghasilkan kebaikan untuk orang lain. Kita tidak hanya ujlah, tapi kita bersuara keluar. Tidak hanya melalui sosmed, kita ke lapangan, kita bagi-bagi buku saku, kita ketemu orang, dan sebagainya, isi kajian dan sebagainya. Jadi bukan pasif, bukan kita menghindar, kita tetap berdakwah. Kita mengamankan diri sendiri dari fitnah syirik, fitnah maksiat, fitnah lain, tapi kita sama dengan yang lain, dakwah juga. Kita dapat pahala dapat. Jadi kalau ada orang bilang apa ini itulah, hadapi dong. Justru yang terbaik itu hadapi kalau ada kemasan loh. Saya yakin, ayo, kita berani. Taruhan mana yang lebih efektif. Kita juga tidak kalah efektif karena kita juga keluar bahkan ya. Kita bahkan bagi-bagi brosur. Bahkan dari sinilah mencetak contoh roadmap dan blueprint yang insya Allah akan membuka mata dan telinga. Hasil dari tanah ujlah.